Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Destiani Itar Fitri dengan NIM E1032201018. Jadi di sini saya akan menganalisis mengenai problematika politik dan pemerintahan pada saat ini, yaitu tentang korupsi dan politisi bansos pada kasus COVID-19 saat ini. Jadi dapat saya analisis bahwa masyarakat Indonesia pada 2 tahun terakhir ini dihadapkan pada kenyataan yang pahit, yaitu kasus penularan virus COVID-19 yang meningkat. Sehingga muncul ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi, dan salah satu tersangkanya yaitu Menteri Sosial saat ini, yaitu Juliari Batubara. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai kasus korupsi bansos COVID-19, saya akan memaparkan apa arti bansos tersebut. Jadi, bansos adalah pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintah daerah atau Pemda. Jadi, ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi ini. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Jadi, dapat saya analisis bahwa masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerimaan bansos. Kemensos tersendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbarui secara masif pada 2015, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yakni ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam menentukan penerima bansos, mendorong kolusi terjadi dalam berbagai bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya, dapat saya analisis bahwa masalah yang ketiga yaitu pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor mengadakan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpang masalah ini. Misalnya, penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Jadi, dapat saya pahami bahwa masalah politisi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien dan masih dominan dalam struktur masyarakat dan politik, biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya, terdapat dua upaya perbaikan pengelolaan bansos yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Hal ini penting tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat agar hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis
selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan anggaran publik. Selanjutnya yang kedua perlu adanya upaya serius untuk menciptakan sistem pemerintahan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan politik dapat diminimalisir. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.